got me feeling crazy, like my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, good morning. Di sini perkenalkan, saya Siti Herunisa dari Universitas Al-Falah As-Sunniyah Kencong dari Prodi Tadris Bahasa Inggris tahun 2024. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ilmu pendidikan Islam sebagai tugas dari evaluasi akhir semester oleh Bu Nihna atau Arosvalia MPD. Ilmu pendidikan Islam. Ada yang tahu nggak sih apa itu ilmu pendidikan Islam? Ya, mungkin beberapa orang ada yang kurang memahaminya ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu sih ilmu pendidikan Islam. Di penjelasan saya kali ini itu tentang ilmu pendidikan Islam ada beberapa bagian ya, atau beberapa poin-poin. Saya membaginya menjadi 4 poin. Yang pertama, ada 5 poin. Yang pertama itu tentang pengertian ilmu pendidikan Islam, dan yang kedua itu ada tujuan utama dari ilmu pendidikan Islam, dan yang ketiga itu ada objek kajian dari ilmu pendidikan Islam, yang keempat itu ada ruang lingkup ilmu pendidikan Islam, dan yang kelima ada kegunaan ilmu pendidikan Islam. Sebelum menjelaskan semuanya, yang pertama saya akan menjelaskan tentang apa sih ilmu pendidikan Islam atau pengertian ilmu pendidikan Islam. Ilmu pendidikan Islam itu adalah bidang kajian yang mempelajari pendidikan berdasarkan ajaran Islam. Kajian ini itu mencakup pemahaman tentang konsep, prinsip, dan metode pendidikan dalam Islam, atau pendidikan yang mengarah tentang agama Islam, pokoknya tentang keislaman gitu. Jadi tujuan utamanya adalah untuk mencetak generasi yang berakhlak mulia, berpengetahuan, dan memiliki kesadaran tentang spiritual atau tentang keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kita sudah memahami tentang pendidikan Islamnya, jadi dalam kehidupan sehari-hari itu kita lebih mudah dalam penerapannya kayak gitu. Terus ilmu pendidikan Islam itu juga meliputi proses kayak pengajaran, pembelajaran, dan pengembangan potensi individu sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam ajaran Islam gitu. Jadi lebih mudah ya kalau kita sudah paham tentang apa sih ilmu pendidikan Islam itu gitu. Kita akan lebih mudah dalam menerapkannya di kehidupan sehari-hari kita, karena tingkat spiritual kita itu bisa lebih paham dan kita juga bisa lebih meningkatkan lagi gitu. Terus poin yang kedua itu tadi ada tujuan utama dari ilmu pendidikan Islam. Apa sih tujuan adanya ilmu pendidikan Islam itu kalau menurut teman-teman? Kalau ada yang tahu komen di bawah ya. Kalau yang saya tahu itu tujuan utama dari ilmu pendidikan Islam, yang pertama itu ada membentuk generasi yang berkarakter berdasarkan ajaran Islam. Jadi karakter seseorang itu dibentuk berdasarkan apa yang ada di ajaran Islam, atau berdasarkan mengacu pada ketentuan-ketentuan di ajaran Islam. Terus kalau yang kedua itu ada meningkatkan kualitas pendidikan Islam sesuai dengan nilai-nilai Islam. Seperti sesuai dengan akhlak, spiritual maupun intelektualnya. Itu harus lebih ditingkatkan kalau di tujuan ilmu pendidikan Islam. Terus yang nomor 3 itu ada menyampaikan pengetahuan terapan dalam kehidupan sehari-hari untuk membimbing individu menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi kita itu bisa menerapkan pengetahuan kita dalam kehidupan sehari-hari itu untuk membimbing kita atau individu-individu lainnya dalam menuju kebahagiaan di dunia dan di akhirat sesuai dengan ajaran-ajaran Islam yang telah kita pelajari gitu. Jadi semakin kita paham tentang ajaran Islam, maka kehidupan kita itu akan semakin mudah gitu, atau lebih baik di dunia maupun di akhirat. Terus yang terakhir itu ada mengembangkan metode pembelajaran efektif berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Jadi dengan menerapkan metode pembelajaran tentang Al-Quran dan Hadis itu akan lebih mudah bagi kita dalam memahami tentang apa sih tujuan utamanya ilmu pendidikan Islam itu gitu. Terus poin yang ketiga itu ada objek kajian dari ilmu pendidikan Islam. Objek kajian dari ilmu pendidikan Islam itu dijabarkan menjadi beberapa bagian ya. Objek kajian dalam pendidikan Islam itu sepertinya ada 5
poin atau 5 hal di sini yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu ada aspek filosofis. Aspek filosofis itu meliputi landasan filosofis pendidikan Islam atau konsep pendidikan berdasarkan nilai dan ajaran Islam. Jadi kayak prinsip-prinsip pendidikan Islam itu berdasarkan aspek filosofisnya ya, atau sejarahnya, seperti dari penerapan Al-Quran, hadis, dan ijtihad kayak gitu-gitu. Terus juga ada tujuan pendidikan Islam yang membentuk insan yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, seperti itu teman-teman. Kalau di objek kajian yang pertama ya, yang poin pertama. Terus ada juga objek kajian Islam itu yang poin kedua, yaitu aspek psikologisnya. Nah, psikologis itu merupakan tentang kesehatan mental seseorang atau cara berpikir seseorang, baik dari watak juga itu termasuk psikologisnya. Pokok psikologis seseorang yang ada di tubuh masing-masing individu itu, karakter lah atau mental lah, hal semacam itu. Aspek psikologis di sini itu membahas perkembangan jiwa anak dalam konteks Islam, kayak perkembangan kognitifnya, afektifnya, maupun psikomotoriknya, juga motivasi dan pembelajaran dengan pendekatan ajaran Islam. Dan juga itu ada penerapan prinsip psikologi anak dalam pembelajaran ini. Karena kalau kita tidak menanamkan tentang ilmu pendidikan Islam di anak, otomatis psikologisnya itu juga tidak akan sejalan gitu. Jadi sebelumnya kita ajari dulu, kita beri pengetahuan dulu, lalu setelah mereka sudah paham lah, akhirnya kita ke penerapannya gitu. Terus selanjutnya itu ada aspek sosiologis. Aspek sosiologis di sini itu tentang menganalisis hubungan pendidikan Islam dengan masyarakat. Nah, peran ilmu pendidikan Islam itu sangat-sangat berpengaruh ya di kehidupan masyarakat. Karena ilmu pendidikan Islam itu juga penting banget dalam membentuk masyarakat yang berakhlak mulia, terus dapat berkontribusi dengan ilmu pendidikan Islam itu sendiri, terus bisa membangun masyarakat yang sejahtera, harmonis, nyaman, terus pokoknya intinya bisa mencakup beberapa masyarakat, atau kalau bisa semua masyarakat, untuk memiliki tantangan dan peluang dalam ilmu pendidikan Islam dalam konteks sosial gitu. Karena kalau kita sudah paham tentang ilmu pendidikan Islam, kembali ke hadis itu tadi, akan lebih mudah dalam menjalani kehidupan sehari-hari, apalagi bermasyarakat, bersosial gitu. Terus aspek selanjutnya itu ada aspek kurikulum. Aspek kurikulum itu menganalisis struktur dan pengembangan kurikulum dalam ilmu pendidikan Islam yang sesuai dengan kebutuhan zaman, seperti evaluasi efektivitas kurikulum dan penentuan materi pembelajaran yang relevan dan bermakna. Jadi juga berpengaruh ya terhadap aspek kurikulumnya, karena dalam beberapa ilmu itu juga, dalam semua ilmu itu pasti ada aspek kurikulumnya. Karena kalau tidak ada aspek kurikulumnya, kita tidak bisa menata apa yang akan kita pelajari terlebih dahulu, seperti itu. Jadi carilah atau gunakanlah aspek kurikulum itu yang bermakna dan benar-benar relevan untuk kita pelajari. Selanjutnya itu ada aspek metode. Aspek metode di sini atau di objek kajian ini membahas tentang metode pengajaran yang lebih efektif sesuai dengan prinsip ilmu pendidikan Islam. Contohnya kayak kita menggunakan metode ceramah atau diskusi maupun demonstrasi. Nah, dengan metode-metode ini itu kita bisa lebih mudah dalam pemanfaatan teknologi dalam pendidikan Islam dan berbagai strategi pembelajaran yang efektif. Efektif di sini tuh bisa berupa menangani masalah, kooperatif, dan proyek, atau mengerjakan suatu tantangan ataupun target yang ingin kita capai sih. Kalau di sini itu aspek terakhir dalam objek kajian ilmu pendidikan Islam ya teman-teman. Terus lebih spesifik juga, objek kajian ilmu pendidikan Islam itu juga mencakup beberapa poin lagi nih teman-teman, karena saya mengambil beberapa referensi lain dari referensi yang saya temukan tadi. Yang pertama itu ada
pendidikan akhlak dan moral. Pendidikan akhlak dan moral itu di sini bertujuan untuk pembentukan karakter seseorang sesuai dengan ajaran Islam, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Untuk poin yang kedua itu ada pendidikan akidah. Pendidikan akidah itu sangat-sangat penting ya, karena sangat berpengaruh terhadap pembentukan karakter seseorang. Nah, di pendidikan kaidah itu menerapkan tentang pembelajaran tentang dasar-dasar keimanan dalam Islam. Jadi oleh karena itu, mengapa pendidikan akidah itu sangat penting? Karena seseorang itu harus mempunyai atau harus ditanamkan karakter tentang iman dalam Islam. Terus poin yang ketiga itu ada metode pengajaran dalam Islam. Metode pengajaran di sini itu merupakan sebuah teknik-teknik pengajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan tiap-tiap orang itu pasti memiliki cara atau teknik pengajaran yang berbeda-beda, tergantung bagaimana mereka menerapkan pengetahuannya mereka kepada anak didiknya. Terus poin yang keempat itu ada sistem pendidikan Islam. Sistem pendidikan Islam di sini itu merupakan struktur pendidikan Islam dari tingkat dasar hingga tingkat tinggi. Yang memiliki beberapa poin penting lainnya. Terus poin yang kelima yaitu ada kurikulum pendidikan Islam. Kurikulum pendidikan Islam di sini itu merupakan materi ajaran dalam pendidikan Islam, baik berupa keilmuan maupun berupa nilai-nilai keagamaan. Jadi sebuah lembaga atau semua lembaga itu wajib memiliki kurikulum pendidikan, baik kurikulum pendidikan Islam maupun kurikulum pendidikan secara umum. Nah, di sini itu kurikulum pendidikan Islam itu tidak hanya mengacu ke pendidikan Islam saja, tetapi juga pendidikan keilmuan yang lainnya. Terus poin yang keempat itu kan ada ke ruang lingkup ilmu pendidikan. Nah, ruang lingkup ilmu pendidikan itu di sini itu sangatlah luas dan juga kompleks karena mencakup berbagai aspek kehidupan manusia yang didasarkan pada ajaran Islam atau mengacu pada ajaran-ajaran Islam. Secara garis besar, ruang lingkupnya itu dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Ada kurang lebih 6 poin. 6 poin utama ya, itu yang benar-benar diutamakan atau benar-benar penting. Yang pertama itu ada akidah dan akhlak. Kayak yang tadi saya jelaskan tentang akidah dan akhlak yang meliputi pemahaman tentang keimanan atau tauhid, kenabian, juga hari akhir, serta paham akan pembentukan karakter mulia oleh seseorang, oleh tiap-tiap orang seperti itu, seperti yang berdasarkan dengan Al-Quran dan hadis. Biasanya gitu, juga berdasarkan oleh sunnah-sunnah yang menjadi pondasi penting atau pondasi utama dalam pendidikan Islam atau dalam membentuk karakter seseorang agar menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih mengutamakan spiritualnya atau spiritualnya lebih tinggi, dan juga beriman dan berakhlak mulia. Terus yang kedua itu ada Al-Quran dan hadis. Kajian ini tuh lebih mendalam, atau ruang lingkup ini tuh lebih mendalam terhadap Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama ajaran Islam. Karena sumber utama ajaran Islam itu hanya Al-Quran dan hadis. Ajaran Islam lebih mengacu ke dua aspek tersebut, serta metodologi interpretasi dan aplikasiannya itu dalam konteks pendidikan Islam. Kalau Al-Quran dan hadis itu. Terus kita juga bisa lebih memahami dan mengamalkan isi dari Al-Quran dan hadis tersebut. Awalnya kita itu mempelajarinya. Setelah mempelajarinya, kita pasti akan lebih memahaminya. Setelah memahaminya, kita wajib menerapkannya di kehidupan sehari-hari kita gitu. Karena hal ini sangat penting dalam mendukung terbentuknya kurikulum pembelajaran dalam ajaran Islam gitu. Terus yang ketiga itu ada fikih dan usul fikih yang meliputi pemahaman hukum Islam dan dasar-dasar dari ajaran Islam terhadap pengambilan hukum, terus terhadap termasuk aplikasinya dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam kehidupan pendidikan Islam.
Misalnya itu kayak menentukan hukum terkait dengan pendidikan, menentukan hukum terkait dengan metode-metode pengajarannya, terus juga dengan pengelolaan lembaga dalam suatu pendidikan tersebut, seperti itu. Terus juga ada tentang sejarah pendidikan Islam, sejarah perkembangan pendidikan Islam. Itu poin yang keempat ya, sejarah perkembangan pendidikan Islam, yang mengkaji tentang sejarah perkembangan pendidikan Islam dari masa Rasulullah hingga masa sekarang, atau anggapnya dari zaman dahulu hingga zaman sekarang atau di masa modern ini. Otomatis kan sangat berbeda ya teman-teman, kayak zaman dahulu itu menggunakan apa, terus lebih maju lagi hingga ke zaman modern seperti ini. Termasuk tokoh-tokohnya itu juga penting dan lembaga pendidikan Islam di berbagai periode. Karena dengan memahami sejarah pendidikan Islam ini, kita bisa lebih tahu, oh ternyata kayak gini ya pendidikan Islam di zaman dahulu, atau zaman ketika masa Nabi Muhammad SAW, terus ke zaman siapa hingga sekarang di zaman era modern. Dan pendidikan Islam itu jauh lebih berkembang pesat dan lebih mudah dipahami dan diterapkan di kehidupan sehari-hari. Terus selanjutnya itu ada psikologi pendidikan Islam. Psikologi pendidikan Islam itu mencakup penerapan prinsip-prinsip psikologi dalam proses pendidikan Islam. Psikologi itu lebih ke psikis atau mental seseorang. Jadi kita harus lebih paham tentang mental seseorang itu seperti apa. Terutama seorang pendidik itu harus lebih paham tentang anak didiknya itu kayak apa ya, psikologisnya, mentalnya gimana, terus dia masuk ke aspek perkembangan yang kognitif atau tidak, masuk ke afektif atau psikomotoriknya itu bagaimana gitu. Jadi peserta didik harus sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Hal ini tuh sangat-sangat penting ya teman-teman untuk memahami cara belajar siswa, terutama bagi seorang pendidik itu harus lebih paham gitu, terutama kan kita di materi ilmu pendidikan Islam, jadi terutama itu pendidiknya gitu. Terus yang poin yang keenam itu ada kurikulum dan pembelajaran di ruang lingkup ini. Kurikulum dan pembelajaran itu ada perancangan, ada pengembangan, dan juga ada implementasi kurikulumnya sesuai dengan pendidikan Islam yang tercantum di ajaran-ajaran Islam secara relevan dan kontekstual. Itu harus benar-benar jelas ya, supaya kita lebih mudah dan paham, serta menggunakan pemilihan metode pembelajaran yang benar-benar efektif dan mudah diterima oleh anak didik kita atau oleh siswa. Karena kan pendidikan itu banyak macamnya, ada pendidikan umum, ada pendidikan Islam gitu. Jadi kita harus lebih bisa menerapkan pendidikan Islam ke anak didik kita sesuai dengan karakteristik peserta didik, seperti itu. Terus apalagi ya, menggunakan pemilihan materi yang setepat dan sesuai, gitu aja sih. Terus ada lagi itu di ruang lingkup pendidikan, ada lagi itu evaluasi pendidikan Islam. Di evaluasi pendidikan Islam itu kita mengevaluasi selama ini itu cara penerapan kita itu bagaimana gitu, cara penerapan metode seorang pendidik itu bagaimana ke pendidikan siswa atau ke anak didik kita. Juga ada pengembangan dan penerapan instrumen dan metode evaluasi yang efektif dan komprehensif untuk mengukur pencapaian dari pembelajaran peserta didik. Kita sudah bisa tidak memberikan pembelajaran ini ke peserta didik. Peserta didik sudah mampu tidak tentang apa yang udah kita kasih atau apa yang udah kita pembelajaran ke anak didik itu gitu. Karena hal itu merupakan tujuan utama dalam sebuah pendidikan untuk mengetahui efektivitas pembelajaran. Jadi kita perlu adanya evaluasi pendidikan, karena evaluasi pendidikan itu bisa membuat kita lebih baik dalam proses pengajaran. Karena dengan dievaluasi kita tahu salah kita bagaimana, kurang kita apa. Jadi seperti itu. Oke teman-teman.
ada lagi sih sebenarnya ruang lingkup yang lebih spesifik atau lebih khusus selain beberapa hal yang saya sebutkan tadi. Tapi ini sepertinya terlalu banyak ya. Apalagi ya, karena ruang lingkup atau aspek atau apapun di ilmu pendidikan Islam itu sangat banyak dan lebih spesifik, juga mencakup beberapa. Tadi kan saya sedikit menyinggung tentang ruang lingkup pendidikan yang secara spesifik. Saya beri contoh seperti di tingkat PAUD, di pendidikan anak usia dini, itu ada berbasis Islamnya juga, seperti ada basis Islamnya juga pokoknya. Terus yang kedua itu di pendidikan dasar dan menengah itu juga ada berbasis Islam. Di pendidikan tinggi itu berbasis Islam juga. Terus di pendidikan keagamaan apalagi sudah jelas itu seperti pesantren, madrasah, itu juga lebih mengutamakan pendidikan Islamnya. Dan pendidikan karakter dan nilai-nilai Islam anak itu juga bisa. Terutama juga yang paling penting itu dari pendidikan keluarga. Pendidikan keluarga itu kalau dalam keluarga kita sudah mumpuni mendapat pendidikan Islam secara luas, di dalam pendidikan seperti dari PAUD, SD, SMP itu sudah lebih mudah kita dalam mempelajari tentang pendidikan Islam. Sudah, itu tentang ruang lingkup. Nah, selanjutnya ini ada tentang kegunaan ilmu pendidikan Islam. Ini pembahasan yang terakhir ya. Kegunaan ilmu pendidikan Islam itu untuk memperluas pengetahuan tentang Allah dan ciptaannya. Jadi dengan kita mempelajari ilmu pendidikan Islam, kita lebih tahu lebih banyak tentang pengetahuan tentang Allah dan ciptaannya, juga tentang ajaran-ajaran manusia. Yang kedua itu juga untuk memperkuat keimanan peserta didik dan menanamkan nilai ajaran Islam sebagai sumber ilmu pengetahuan. Terus juga bisa yang ketiga itu mengajarkan praktik keislaman dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dengan kita mempelajari ilmu pendidikan Islam, kita bisa tahu dan paham dan menerapkannya dengan baik. Juga yang terakhir itu ada menyadarkan bahwa Al-Quran adalah induk dari segala ilmu pengetahuan, dan juga ada hadisnya juga. Kesimpulannya dari penjelasan saya ini itu seperti ini. Dapat kita tarik kesimpulan bahwa tentang bab yang saya jelaskan itu memberikan gambaran komprehensif tentang ilmu pendidikan Islam, mulai dari pengertian, tujuan, objek, kajian, hingga kegunaannya. Dan penjelasannya itu sudah mencakup berbagai aspek yang menekankan tentang pentingnya ilmu pendidikan Islam dalam membentuk individu dan masyarakat yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia berdasarkan ajaran Islam. Karena ilmu pendidikan Islam itu juga merupakan pendidikan di bidang studi yang interdisipliner. Maksudnya itu yang mengintegrasikan ajaran Islam dengan berbagai disiplin ilmu lain untuk menghasilkan sistem pendidikan yang komprehensif dan holistik. Karena ia bertujuan untuk mencetak generasi muslim yang beriman, seperti tadi yang saya jelaskan, berilmu pengetahuan, berakhlak, seperti itu, bagi masyarakat dan peradaban dan peradaban manusia di sekitar lainnya. Oke, kurang lebih seperti itu penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya hanya masih proses pembelajaran. Kesalahan pasti ada di saya, dan kelebihan maupun kesempurnaan hanya ada di Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.